Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 3 kotak amal diduga untuk terorisme diamankan polisi dari Asahan. KPU Labuhan Batu lakukan pelipatan surat suara pilkada ulang. Gubernur Edi Rahmayadi larang mudik Lebaran 2021. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 3 kotak amal bertuliskan Las Aba dari 3 lokasi berbeda di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, diduga untuk kegiatan terorisme diamankan Satuan Reskrim Polres Asahan. Tim Kejahatan dan Kekerasan Polres Asahan terlihat mendatangi toko-toko yang dititipkan kotak amal bertuliskan Las Aba atau Lembaga Amal Zakal Abdurrahman bin Auf tersebut. Ketiga kotak amal ini diduga untuk membantu kegiatan sumber dana terorisme Jamaah Islamiyah. 3 tempat kotak amal tersebut terletak di Imam Bakri, Jalan Cokro Aminoto, Fakira Bakri, Jalan Imam Boncol, dan Warung Hasturi, Jalan Imam Boncol, Kisaran. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, diamankannya kotak amal tersebut arahan dari Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan Densus 88 dengan adanya dugaan penangkapan jaringan terorisme baru-baru ini di Sumatera Utara. Jajaran Satreskrim Polres Asahan bergabung dengan anggota Densus telah melakukan penyitaan dan kemudian diamankan terhadap kotak infak Las Aba yang ada di beberapa titik tersebar di toko maupun warung di wilayah Kabupaten Asahan. Terhadap 3 kotak itu diantaranya di warung A, BH, kemudian di toko IB dan FB ya, Pak, tadi di situ. Nah, itu saat ini sedang diamankan di Mako Polres Asahan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mengingat bahwasannya beberapa hari yang lalu ada beberapa penangkapan oleh Densus 88 terhadap jaringan terorisme Jamaah Islamiyah yang ada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Aliran dananya itu bersumber daripada kotak infak Las Aba ini. Ketiga kotak amal yang diamankan akan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti. Sementara pemilik toko sudah dimintai keterangan terkait kotak amal tersebut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Tanah tempo 12 jam berhasil menangkap pelaku pembongkaran rumah. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas pada kakinya karena berusaha melawan petugas. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil menangkap pelaku pembongkaran rumah di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senin malam kemarin. Pelaku berhasil diamankan berdasarkan rekaman CCTV. Tempo 12 jam petugas berhasil menemukan keberadaan pelaku dan berhasil meringkusnya. Namun barang bukti sepeda motor sudah sempat dijual di kawasan Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya dikarenakan berusaha kabur dan melawan petugas. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, pelaku merupakan residivis dan sudah pernah ditahan dalam kasus yang sama. Benar, setelah lebih kurang 12 jam, kita dapat pelaku dan barang buktinya kita dapat di Bandar Baru. Komandan, sempat kita lakukan tindakan tegas terukur dari Komandan, seperti apa ini? Setelah kita lakukan penyelidikan dan kita tangkap tersangka utamanya, kita lakukan pengembangan dan para tersangka berupaya melarikan diri dan kita melakukan tindakan terukur kepada tersangka. Komandan, untuk pasal yang kita sangkakan ini? Kita persangkakan pada tersangka pasal 363 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di Polres Tanah Karo dan terancam pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara memfasilitasi 16 unit sepeda motor baru terhadap koordinator pengawas di Dinas Pendidikan Batubara. Bupati Batubara Zahir memberikan 16 unit sepeda motor baru milik pemerintah Batubara kepada para koordinator pengawas wilayah Dinas Pendidikan Batubara. Dalam serah terima sepeda motor tersebut, Zahir memasangkan helm serta jaket kepada penerima sepeda motor secara simbolis. Bupati Batubara Zahir mengatakan pendidikan harus maju, serta dapat melayani dan mengontrol proses pendidikan yang ada di Batubara meski dalam masa pandemi. Dengan adanya fasilitas sarana transportasi, diharapkan para pengawas dapat bekerja dengan cepat dalam mengontrol proses pendidikan. Zahir juga berharap agar penerima sepeda motor dapat merawat sepeda motor tersebut dengan baik dan selalu mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Pendidikan ini harus maju. Pendidikan harus bisa melayani, ya, membantu, termasuk dalam hal mengkontrol terhadap proses pendidikan yang ada di Kabupaten Batubara. Korwil wilayah ini juga harus kita fasilitasi agar dia bisa bekerja dengan cepat. Nah, salah satu diantaranya adalah memberikan sarana transportasi. Kita baru bisa mampu memberikan sepeda motor. Tapi kalau PAD kita yang sudah besar, mobil pun kita belikan. Ya, tapi tunggulah PAD-nya bisa 1 triliun lah bisa lah. Ini PAD kita masih 100 miliar saja. Kalau 1T kan bisa kita kasih sepeda mobil semua ini. Wartawan kita kasih mobil dinas semua, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita berdoa supaya PAD kita lebih besar sehingga fasilitas juga lebih baik. Sehingga inilah bisa kita berikan di masa-masa pandemi ini. Jaga alat dengan baik, ya, tetap mengikuti peraturan lalu lintas, di jalan pakai helm, tidak boleh ngebut-ngebut, dan sepeda motornya dirawat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Ilya Sitorus menuturkan, dari 16 sepeda motor, 13 diantaranya diberikan kepada koordinator pengawas se-Kabupaten Batubara, sementara 3 unit sepeda motor lainnya diberikan kepada Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan. Sepeda motor ini seluruhnya berjumlah 16 unit. 13 unit itu diberikan kepada kawan-kawan pengawas. Ya, dari 13 itu ada 12 untuk koordinator wilayah pengawas kecamatan dan 1 unit untuk koordinator pengawas secara keseluruhan. Sehingga pengawas itu hari ini memperoleh sebanyak 13 unit untuk 1 kabupaten. Dan yang 3 itu untuk operasional kabid di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. KPU Labuhan Batu lakukan pelibatan surat suara pilkada ulang. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara melakukan pelipatan kertas surat suara yang nantinya akan dipergunakan saat pemungutan surat suara di 9 TPS pada 24 April mendatang. Sesuai putusan MK terkait PHPU pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu, yang menyatakan adanya pemungutan suara ulang di 9 TPS yang berada di 4 kecamatan, KPU Labuhan Batu menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan berbagai tahapan. Di antaranya penghitungan dan pelipatan surat suara cadangan pada Pilkada lalu sebanyak 2.000 lembar di Aula Kantor KPU setempat Ranto Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menjelaskan, penghitungan dan pelipatan surat suara cadangan ini guna mengetahui jumlah kekurangan surat suara yang akan digunakan pada PSU, di mana daftar pemilih di 9 TPS tersebut sebanyak 2.987 yang masuk dalam DPT, namun pihaknya bersama Bawaslu dan stakeholder akan melakukan pencermatan kembali, guna memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak suara di 9 TPS tersebut. Lakukan penghitungan surat suara ulang yang merupakan surat-suara cadangan sebanyak 2.000 surat suara untuk memastikan jumlahnya dan kekurangannya nanti akan kita lakukan percetakan ulang
Ya, hari ini kita belum memastikan berapa jumlah yang sudah terlibat karena belum selesai. Kemudian yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April nanti yang sudah kita tetapkan, ya, ini yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.987 kalau saya tidak salah, ya, itu di 9 TPS. Kemudian ditambah pemilih yang terdaftar dalam DPTB dan pemilih yang terdaftar dalam DPPH. Pencermatan akan kami lakukan nanti dengan melibatkan Bawaslu dan semua pihak. Nama-nama yang terdaftar dalam DPT di 9 TPS ini, apakah ada yang sudah meninggal, sudah pindah, sudah di tempat, kami akan pencermatan. Jadi kita akan memastikan sekitar 2.987 pemilih yang terdaftar dalam DPT ini memang benar-benar ada orangnya, dan surat SIM pemberitahuan nanti yang akan kita sampaikan benar-benar sampai kepada pemilih orangnya, tidak lagi disampaikan kepada keluarga. Ini yang akan kami lakukan nanti untuk persiapan PSU tanggal 24 April nanti. Sementara Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kuryawan menyebutkan pihaknya bersama Kodim 0209 Labuhan Batu siap menjamin keamanan di seluruh tahapan PSU agar berjalan dengan lancar dan akan menindak tegas bagi pelaku maupun otak pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kami dari Polres Labuhan Batu dan Kodim 0209 Labuhan Batu menjamin keamanan selama rangkaian kegiatan PSU tersebut. Dan saya kami menghimbau kepada pasangan calon, kepada partai politik, tim sukses, ataupun masa pendukung untuk sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Polres Labuhan Batu. Jangan melakukan intimidasi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, apalagi destruktif. Kalau itu terjadi, saya akan memastikan akan melakukan proses hukum baik kepada pelaku maupun orang-orang atau kelompok yang merencanakan, ya, atau otak pelakunya. Itu saya pastikan. Pada PSU di 9 TPS nanti, pihak KPU masih menggunakan sisa anggaran dana hibah yang diperoleh dari Pemkab Labuhan Batu pada Pilkada serentak 9 Desember lalu. Bujak Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, tindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik Lebaran 2021, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melarang warga Sumut untuk mudik. Gubsu mengimbau silaturahmi dilakukan secara virtual. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran 2021 pada Mei mendatang. Edi mengatakan larangan mudik Lebaran merupakan langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada klaster baru penyebaran COVID-19 pasca mudik Lebaran. Gubsu juga mengatakan ini merupakan kepentingan keselamatan bersama. Kepada masyarakat diimbau untuk Lebaran tahun ini dilakukan silaturahmi secara virtual dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call dan layanan virtual lainnya. Kita loyal, kalau itu sudah tidak boleh, itulah untuk kepentingan keselamatan kita bersama. Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov untuk menindaklanjuti arus mudik ini, Pak? Kita tidak bisa menutup seperti lockdown yang dilakukan selama ini karena ekonomi tetap harus berjalan. Tetapi kita harapkan saudara-saudara kita tahun ini kita tidak melakukan silaturahmi secara langsung. Kita silaturahmi masih kita bisa menggunakan baik itu HP atau virtual ataupun yang lain. Ini yang saya berharap sehingga COVID kita bisa terselesaikan. Gubernur Edi juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 1 dari 4 anggota sindikat pembobol kantor Pegadaian di Medan ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap. Pelaku berhasil mengambil puluhan handphone dan juga laptop. 4 tersangka pembobol kantor Pegadaian milik PT Budigada Indonesia Jalan MH Yamin Medan yang berhasil diamankan yaitu HF, R, MI, I, serta seorang penada berinisial R. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di kota Medan. Dari penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti uang jutaan rupiah, 7 unit handphone, 2 laptop, dan 2 sepeda motor.
Terungkapnya kasus pencurian kantor Pegadaian tersebut terjadi pada Sabtu lalu. Komplotan ini menjara barang gadaian milik warga yang ada di dalam kantor dengan cara membongkar gembok pintu kantor dengan linggis. Untuk menghilangkan bukti, pelaku merusak dan membuang DVR CCTV yang ada di kantor tersebut. Akibat peristiwa tersebut, PT Budi Gadai Indonesia mengalami kerugian mencapai 144 juta rupiah. Barang curian kemudian dijual para pelaku kepada penadah dan hasilnya dibagi rata. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, para pelaku ini profesional dan diduga sudah berulang kali melakukan aksi di beberapa lokasi di Medan. Saat ini petugas masih mencari barang bukti lainnya yang telah dijual para pelaku. Uangnya mana nih uangnya? Kami dari Polsek Medan Timur telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka pencurian di PT Gadai Indonesia di Jalan H.M. Yamin. Modus operandi mereka gimana, Bang? Modus operandi mereka mencongkel dari pintu depan dan menguras seluruh isi gadaian yang ada di gadai tersebut sebanyak 77 handphone dan 21 laptop. Sudah seberapa sering, Pak, dia melakukan pencurian? Yang kita ketahui ini masih sekali ini, namun 1 orang sudah resmi. Rekaman CCTV-nya, Pak, katanya dirusak ini? Benar, sepertinya mereka sudah profesional, jadi rekaman CCTV DVR-nya itu dibuang mereka. Saat ini petugas masih mencari barang bukti lainnya yang telah dijual para pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu memberikan piagam penghargaan kepada personelnya yang tergabung di 6 tim unit Reskrim Polres Labuhan Batu yang berhasil mencapai target pengungkapan kasus kriminalitas selama operasi Sikat Toba 2021. Di halaman Mapolres Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara, 48 personel kepolisian yang tergabung di 6 tim unit Reskrim Polres Labuhan Batu menerima piagam penghargaan dari Kapolres Labuhan Batu. Karena telah berhasil mencapai target pengungkapan kasus kriminalitas berupa curat, curas, dan curanmor selama 21 hari operasi Sikat Toba 2021. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dalam kurun waktu 21 hari pelaksanaan operasi Sikat Toba, unit Reskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkapkan 104 kasus kriminalitas dengan menangkap 130 tersangka dan mengamankan barang bukti hasil kejahatan senilai 650 juta rupiah. Kami melaksanakan upacara pemberian reward pada personil yang telah berhasil mengungkap kasus dalam operasi Sikat Toba 2021 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya. Alhamdulillah selama 21 hari operasi, Polres Labuhan Batu bisa mengungkap 104 kasus dengan tersangka sebanyak 130 orang. Dan barang bukti yang bisa kita amankan diperkirakan 650 juta lebih. Ini suatu prestasi, sehingga untuk meningkatkan kinerja personil, kami memberikan reward kepada personil tersebut berupa piagam dan pembinaan. Nah, ini diharapkan bisa memotivasi personil lainnya untuk meningkatkan kinerja guna memastikan bahwa kondisi Kamtipmas wilayah hukum Polres Labuhan Batu kondusif. Apalagi dalam operasi Sikat itu adalah sasarannya adalah tindak kejahatan jalanan, curanmor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Yang kalau ini merajalela maka berdampak pada kesan masyarakat. Diharapkan dengan penghargaan ini dapat memotivasi personel lebih meningkatkan kinerja, khususnya memberi pelayanan dan rasa aman terhadap masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dikenal sebagai salah satu heritage Sumatera, kawasan Kesawan di Medan, Sumatera Utara bakal disulap menjadi wisata yang memadukan sejarah dan kuliner, sekaligus bertajuk The Kitchen of Asia, gagasan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pada launching perdana program ini, berbagai pertunjukan dihadirkan, salah satunya atraksi ahli spinning pizza Agung Kurnia.
Arus Jalan Ahmad Yani Kota Tua Kesawan Minggu petang mendadak dialihkan melalui jalur lain. Ruas jalan ini dipusatkan menjadi lokasi launching The Kitchen of Asia, sekaligus e-parking Medan yang digawangi oleh Lembaga Perbankan Bank Sumut, serta aplikasi QRIS Bank Mandiri. Beberapa atraksi seni dari para chef kawakan serta pertunjukan budaya multietnis cukup memanjakan para pengunjung launching. Salah satunya aksi memukau Chef Agung Kurnia yang dikenal luas sebagai ahli spinning pizza. Agung hadir bersama para chef lain untuk menyajikan masakan khas peranakan India, martabak Mesir, dan roti canai. Atraksi tersebut juga merupakan gambaran bahwa Kota Medan akan dijadikan dapur Asia atau pusat wisata kuliner tingkat Asia. Konsep ini akan dipadukan dengan wisata sejarah di wilayah Kota Tua Kesawan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong percepatan sektor pariwisata di Kota Medan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Yang harus kita gali, inilah inti dari apa yang kami launching, soft launching, The Kitchen of Asia. Kita menampilkan isi dari etnis dan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya kawasan Kesawan ini bagian dari The Kitchen of Asia. Dalamnya bukan hanya tentang kuliner, tapi kami sangat ingin kebudayaan yang ada di Kota Medan, etnis yang ada di Kota Medan ini nanti bisa berkembang. Tariannya nanti bisa ditampilkan di sini, baju dari setiap etnis, bahkan mungkin saya rasa setiap etnis yang ada di Indonesia ini pasti ada alat perang ya zaman dulu ya, entah golok, keris dan segala macam contoh seperti tombak. Nah, nanti ini akan bisa diceritakan dan bisa dibudayakan dan kita lestarikan. Ini kedepannya yang ingin kami lakukan. Tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan dengan tingkat majemuk yang tinggi agar tidak terjadi perselisihan di antara umat beragama, tidak ada terjadi perselisihan di antar etnis yang ada di Kota Medan. Dengan mengusung tema The Kitchen of Asia, Pemko Medan yakin Kesawan City Walk bisa menjadi rumah dari keberagaman kuliner, mewakili Asia yang banyak ragam jenis makanan dari segala etnis yang ada, sekaligus meningkatkan revenue industri pariwisata. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.